Halo rekan-rekan, jumpa lagi seperti biasa dengan saya Emir Saleh dari Restorations Media Nusantara beserta kawan saya, sahabat saya, saudara saya, William Litz. Hey Will, apa kabar Will? Yo, what's up? What's up? I'm good. Bro, background lu lucu deh. Itu, pasti bro. Gue lagi pengen makan snack, bro. Lapar. Hah? Itu itu snack. Hujan-hujan lapar. Snack lah. Sekalian ini snack kan juga berhubungan dengan sio yang kita bahas kali ini, bener? Yes. So jadi sekarang kita ngomongin masalah sio chicken atau ayam ya bro ya. Iya, bro. Ini finger licking good. Finger licking good. Ayam. Oke bro, tadi sebelum kita mulai, gua lihat-lihat rooster ini adalah di urutan ke-10 ya bro ya. Betul. Oke. Kalau gue lihat kan ayam itu kan bisa dibilang chicken atau kalau gue lihat bahasa Inggrisnya kan bilang rooster. Betul. Rooster itu gua kalau gue nggak salah itu kan adalah ayam jago ya Will ya. Ayam jago. Konotasinya lebih bagus, bro. Kalau pakai Inggris. Kalau kita ngomongin chicken, dalam bahasa Inggris chicken kan artinya pengecut. Iya, ya, ya, Nah, ya, sedangkan kalau yang sio ayam bukan berarti dia pengecut, bukan. ya. Dia kalau digoreng enak. Nah, yang gue denger-denger nih ya, katanya tuh yang ayam, rooster, ayam jago. Gitu. Dia katanya tuh berani tampil beda. Bener nggak sih bro gitu bro? Dalam dalam Uh, dalam pengertian gini, orang-orang lagi tidur, dia teriak-teriak gitu. Maksudnya dia dia berani tampil beda gitu dan pede. Gitu nggak bro? Gimana? ya, pernah kita bahas kan ya, sebenarnya kalau misalnya kita melihat um, sio itu kita nggak bisa ngelihat dari karakteristik dari binatang tersebut. Jadi waktu kamu ngomongin berani beda, berani tampil beda, karena memang seperti itu, alasannya kurang bagus. Oh, Karena kita melihatnya dari sudut pandang, oh ayam, waktu orang-orang tidur ini pagi-pagi ngebangunin. Nah, kalau ayam itu sebenarnya elemennya itu eh, logam logam yin, oh logam yin. Oke. logam yin. Kita ngomongin yin ya, karena yin itu kalau dalam yin yang kita sebenarnya nggak bisa ngomong positif, negatif, maskulin, feminin, kita nggak bisa ngomong gitu. Jadi kita ngomongnya yin aja. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita ngomong misalnya logam negatif, kan negatif tuh konotasinya kita kurang bagus. Padahal nggak ada ngomongin positif itu bagus, negatif itu jelek, nggak. Konotasinya sangat berbeda dengan hal ini. Nah, logam yin ini diibaratin dengan berlian, Berlian. Oh, dengan berlian. Jadi yang punya sio ayam biasanya dalam kehidupannya dia yang seperti lu bilang berani tampil beda, mungkin dilihatnya bukan berani tampil beda, biasanya keren, kurang lebih keren rapi. karena dalamnya ada berlian. Dia punya punya ciri khas khusus deh, pakai bajunya keren, dia senang berdandan, mungkin pakai perhiasan. Ya, ya. Well, ya bener, bener banget. Tidak harus mahal. Siapa dari lu yang ada sio ayamnya? Kakaknya ibu gue. Memang ya. Ya, ha- tidak harus mahal, tapi kalau orang lihat tuh dia suka dandan dan rapih dan well, keren, keren gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ada di antara kalian yang misalnya punya sio ayam dan merasa tidak keren, itu kenapa? Mungkin sio ayamnya kurang kuat. Kalau sio ayamnya yang kuat, itu pasti tingkah lakunya akan seperti itu. Gini aja bro, yang paling gampang. Lu suka nonton film action kan? Ya, Lu tahu namanya Jackie Chan lah, nggak akan mungkin lah nggak tahu Jackie Chan. ya Cenlung lah, Cenlung. Jackie Chan Long, ya. Udah gitu Jet Li, tahu kan? Oh, Akan mungkin. Sekarang yang paling lagi terkenal, Donnie Yen, lu tahu kan? ya, hah? Salah satu dari mereka itu
ada logam itunya, logam yinnya. Siapa? Tebak nggak? Si Jackie Chan? Nggak, Donnie Yen. Donnie Yen justru. Oke. Lu bisa lihat ya, ketika mereka nggak main film, bintang film kan pakai bajunya bagus-bagus, Betul? nggak sesuai dengan karakternya kan. Ya. Jackie Chan itu lebih humble, biasa aja. Ya. Dia agak unik sendiri, karena dia biasanya gimana gua. Jet Li benar-benar polos sederhana. Donnie Yen, lu lihat foto-foto dia, nggak ada yang nggak keren. Dia dari cara pakai jas, pakai kemeja, udah mah memang badannya bagus. Pasti itu Pakai ada. kacamata pun keren. Liatin. Nah, itu perbedaannya. Dan Ada biasanya kalau cowok, cewek juga kadang suka. Tapi tergantung ayamnya ada di mana. Ini sangat menyenangkan sekali. Oke. Mereka suka memperlihatkan tubuh. Ah. Mereka suka memperlihatkan tubuh. Jadi kalau misalnya ada yang senang gym, itu kebanyakan biasanya dalam fasenya, dalam saat bagiannya itu ada logam yinnya. Bisa jadi bukan ayam ya, tapi ada di atasnya. Nah, mereka itu senang mempertontonkan tubuhnya, karena kalau bagus kan sayang, buka baju dong lagi latihan. Nah, mereka itu sebenarnya yang buka-buka baju gitu biasanya ada logam yin. I see. Jadi kemungkinan kalau sio ayam, Anda kemungkinan juga senang seperti gitu. Tapi apakah terlihat dilakukan atau enggak, itu harus dilihat lagi lebih rinci. Tapi seperti gitu. Makanya kalau ngomongin ayam, jangan mikir pengecut atau enggak loh, mereka senang mempertontonkan karena biasanya mereka punya body yang memang lebih bagus daripada yang lain. Oke, apakah boleh gue simpulkan rata-rata orang yang suka ke gym itu pasti ada yin metalnya? Kebanyakan. Oke. Harusnya disimpulkannya gini, yang suka ke gym dan di gym suka nggak pakai baju ininya lebih dikeluarin. Kalau perempuan, kalau perempuan pakainya ya BH lah gitulah. Ya. Yang kebuka 2 set gitu ya. Ya. Kalau laki-laki yang kadang-kadang ngelihat kaca yang narsis ya. Nah, itu yin. Itu biasanya udah pasti yin metal. Oke. Interesting. Lucu sekali. Iya enggak? Jadi gua sekarang kan tiba-tiba gue kebayang gitu kan kalau di gym tuh lagi Nah, itu udah pasti itu ada yin metal. Yin metal itu disebutnya sin, jadi kita ngomongnya sin metal, guys. Sin ya, XIN ya, Will ya. XIN dibacanya sin. Oke. Nah, ayam itu sebenarnya aslinya adalah sin metal. Jadi kalau punya ayam kemungkinan besar udah pasti kayak gitu. Jadi kalau memangnya Anda memangnya sekarang show ayam dan memang kenapa saya suka pakai baju yang begitu. Perempuan juga ya pakainya suka yang misalnya di belakangnya terlihat sampai punggung, ada sedikit kupu-kupu atau apa, itu biasanya udah nggak jauh pasti punya yin metal. Kayak gitu. Tapi ya, yang kayak tadi gue bilang, kakaknya ibu gue, dia lahir tahun 45, which is itu gue hitung-hitung adalah rooster, ayam jago. Kembali lagi, Well, rekan-rekan, tante saya itu kalau dandan pasti bagus. Tidak harus mahal, tidak harus bermerek gitu ya. Tapi kalau dia pakai tuh kelihatan tuh asik aja gitu. Oke, Well. Nah, kalau ngomongin misalnya Pak, tante lu suka ini kan harus dilihat. Kalau zaman sekarang kayak gitu agak biasa. Kalau zaman dulu kan kita buka-bukaan gitu kan nggak wajar. Ya. Nah, ini lucunya juga sedikit lah, karena tahun 45 kan sio ayam. Dan kita juga merdeka tahun 45 kan? Betul. Makanya sebenarnya bahasa Indonesia itu terkenal penduduknya seperti apa. Itu masih bisa digabung-gabungin, bro. Itu bisa nyangkut-nyangkut. Secara garis besar, orang Indonesia akan lebih mementingkan penampilan. Makanya kalau penampilannya bagus,
tutur katanya manis segala macam, orang Indonesia paling cepat ketipu. Orang Indonesia. Nggak usah ngomong lu suku bangsa apa. Karena gue juga udah Indonesia, karena gue lahir di sini dan lain sebagainya. Makanya kita terpengaruh oleh penampilan. karena Indonesia merdekanya di tahun atau sio ayam. Kayak gitu, bro. Lucu kan? Ya, Mereka senang dengan yang berbau terlihat kaya. Makanya sekarang kalau kita ngomongin kan lagi seru ya, crazy rich, flexing kayak gimana. Di negara lain ada, mungkin nggak separah kayak di Indo. Karena di Indo itu melihat gitu senang. Dan kalau bisa dilihat sinetron kita kan nggak kayak di orang luar sana. Luar sana kan Korea, walaupun dulunya memperlihatkan orang kaya, mereka sekarang mementingkan cerita. Sampai kadang-kadang kita terpukau oleh ceritanya lumayan kompleks. Kita kan tetap mau gimana, walaupun kemarin layangan putus juga ceritanya bagus, tapi tetap ngasih taunya bahwa ini tuh kaya, bisa ke Macedonia. Kalau lu nggak kaya, gimana bisa ke Macedonia, bro? Bandung Jakarta aja udah bingung. Makanya orang Indonesia banyak mementingkan penampilan, harta. Jadi kalau kelihatan yang kaya segala macam, Anda akan melihat bahwa wah, ini kayaknya orangnya hebat segala macam. Makanya hati-hati, kita itu gampang sekali kalau dikasih flexing, dikasih tipu-tipu hanya dari luar. Misalnya orang luar yang tutur katanya manis, gimana, orang langsung percaya, wah orangnya soleh. Padahal belum tentu. Seru kan ya? ngerti banget. Itu kayak ya bisa dibilang kan kemarin nggak ada, sekarang kan lagi heboh apa namanya robot trading ya katanya ya. Ya, Ya, ya itu robot trading tuh yang sama Crazy Rich itu. itu kan ya yang gimana ya kok kalau kita ngelihat ya alhamdulillah kita pernah tinggal di luar negeri apa segala macam kan kayak itu pola konsumtifnya tuh tinggi sekali kan Bel. Betul nggak Bel? Ya, tuh. Makanya kita disebutnya kan salah satu negara konsumtif nomor 1 di dunia. Bukan nomor 1, maksudnya salah satu tertinggi lah di dunia. Indonesia. Ya. Nah, itu ada pengaruh dari karena kita merdekanya di tahun 45. Makanya sio-sio gini sebenarnya kalau kita ngelihat bukan hanya orang aja yang bisa dilihat kemungkinan sikap tingkah laku seperti gimana, kita bisa ngelihat suatu negara seperti apa dari sana juga. Apa ya? Ini menurut gua sebuah disiplin ilmu yang ya menurut gua karena gua baru belajar, baru menekuni cukup fleksibilitasnya tuh bisa macam-macam ya Bel ya. Bisa Will, melihat. kalau nggak salah nih Will, misalnya sekarang nih tahun macan, ya kan? Kan lu kan kalau nggak salah pernah bilang bahwa energi si macan itu sudah mulai masuk berapa bulan sebelumnya. Betul? Hmm, betul. Gue baru ingat-ingat rupanya gue salah, Will. Tante Salah gue, ya? tante gue yang tadi gue bilang dia itu bersio ayam karena di tahun 45, tapi karena dia Januari, dia masih monyet kan, Will. Dia masih maunya. Tapi karena belajar sama William nih, pengaruh ayamnya udah mulai masuk ya, Will ya. Betul, udah mulai masuk. Walaupun nggak akan berapa kencang. Seperti kalau misalnya udah masuk full. Biasanya kan kalau udah Februari udah full, udah masuk. Ya. Jadi dia itu sio monyet. Kan kita ngomongin sio monyetnya berarti kalau udah deket-deket mau pergantian sio disebutnya sio monyet di buntut atau di ekor monyet. Ya. Sebenarnya udah kena pengaruh. Jadi monyetnya udah nggak full monyet, tapi udah monyet dan sedikit ayam. Oke. Walaupun kalau nanti perhitungan, ngitungnya tetap monyet ya. Ya, tetap dia Monyet. masih di kotaknya sio monyet ya gitu ya, Will ya. Ya monyet. Tapi ada sedikit elemen dari ayamnya udah masuk. Ya, bisa. Makanya Oke. lu bisa ngeliat seperti gitu. So, gimana Will?
si sio ayam ini secara umum di tahun sio macan? Nah, kebetulan tadi kita ngomong ya kalau misalnya yang sio ayam itu senang dengan yang dari luar, eh, senang terlihat bagus, keren dan sebagainya. Dan kebetulan dari tahun 2020, sio ayam itu diberkati mempunyai kekuasaan. Nah, apa yang Anda lakukan dengan kekuasaan yang Anda miliki di tahun 2020? Apakah Anda mendapatkan kekuasaan atau enggak? Kekuasaan itu kan ada dua macam. Satu diberi sama orang lain, misalnya kita masuk kerja, terus kamu dapat pangkat tertentu, kan itu diberi kekuasaan. Ya, didelegasikan, diberi. Dikasihkan. Atau misalnya seperti presiden, tahu-tahu nih sekarang kan ada lagi apa? Udah ke ini ya. Siapa yang menjadi apa? Penanggung jawab IKN? Ya, Apa itu yang sekelas menteri lah? Siapa? Ya. Nah itu kan ceritanya dikasihkan. ya. Kekuasaan itu dikasihkan, diberikan. Kepala otorita ya, kepala otorita. Nah, kepala otorita. Ya. Itu diberikan. Nah, yang kedua selain diberikan adalah kita berusaha sendiri. Nah, harus dilihat dari tahun 2019 siapa. Kebetulan saya tidak ingat 2019, tapi catatan saya kebetulan ada di sini, jadi saya bisa melihat 2019 untuk ayam. 2020 itu banyak sekali membantu memecahkan masalah untuk sio ayam. Mendapatkan beberapa bantuan dari orang-orang. Karena mendapatkan bantuan dari orang-orang membantu memecahkan masalah, makanya tahun sesudahnya, yaitu tahun kemarin 2021, ayam mempunyai kekuasaan. Jadi semuanya mengalir. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan kekuasaan, yang harus diperhatikan adalah ketika Anda mendapatkan kekuasaan, apa yang Anda lakukan dengan kekuasaan itu? Ada dua. Satu, kekuasaan itu identik banget dengan namanya tanggung jawab. Dan kedua, selain tanggung jawab, bagaimana perkelakuan kalian terhadap orang-orang lain. Itu yang penting. Jadi ketika Anda mendapatkan kekuasaan, yang mempunyai kekuasaan itu sebenarnya harus menggunakan kekuasaannya untuk melayani yang lebih lemah. Membantu yang lebih lemah. Jadi tahun kemarin, apakah Anda membantu yang lebih lemah? Apakah Anda menggunakan kekuasaan Anda itu dengan mengambil tanggung jawab, mengambil keputusan untuk banyak orang, atau tidak? Dan ketika Anda mendapatkan kekuasaan, apakah Anda jadi sombong karena ego? Ataukah Anda tetap rendah hati? Efeknya ke sini. Sekarang, dengan adanya kekuasaan di tahun kemarin, tahun sekarang banyak sekali kesempatan yang terbuka. Mau apa? Mau bisnis, mau kita ngomongin jodoh, mau ngomongin kita dapat relasi, segala macam. Pokoknya tahun ini adalah kenaikan status. Oke, jadi secara umum sio ayam di 2022 atau di tahun macan akan ada rambu-rambu, akan ada kesempatan untuk kenaikan status ya, Will ya. Kenaikan status. Karena begitu Anda kemarinnya udah punya kekuasaan yang kata saya itu mungkin diberi, atau misalnya kita membuat sendiri karena kita mempunyai tanggung jawab, kita membantu orang menyelesaikan, sekarang naik status. Jadi kemarin kita cuma ngebantu doang, ngebantu dikasih tanggung jawab. Mungkin nggak naik pangkat. Beberapa orang nggak naik pangkat. Nah, tahun inilah title-nya dikasih. Oke. Jadi dari ayam mentah naik pangkat jadi ayam goreng kayak di belakang. Oke. Tadi kan lo bilang ada dua ya, Will ya. Pada saat dia mendapatkan kekuasaan, bagaimana dia mengimplementasikan atau menggunakannya, ya. Betul. Nah,
Artinya, kalau sekarang itu boleh nggak gue bilangnya perubahan status, Will? Apakah menjadi lebih baik atau mungkin kurang baik? Kira-kira gitu, Will? Boleh nggak gue bilang begitu? Apa pasti baik nih sekarang? Tadi sudah benar. Jadi kemungkinan itu selalu ada 3. Lebih baik, lebih buruk, atau abstain. Nggak baik, nggak buruk, biasa aja. Oh, oke. Oke. Jadi nggak mungkin ada yang lebih dari 3, nggak ada. Eh, Kalau kita sudah menggunakan energinya itu dari misalnya tahun 2020 ke 2021, 2022 itu makin naik. Karena posisinya ayam itu sebenarnya lagi terus naik terus. Lagi bagus-bagusnya. Jadi begitu Anda sekarang punya sio ayam dan Anda merasa bahwa kenapa gua enggak? Berarti Anda dari tahun kemarin dan beberapa tahun kemarin udah nggak jalan di energinya yang harus Anda lakukan. ya, kayak di beberapa episode yang lalu lo bilang arah anginnya lo harus tahu dulu gitu ya, Will ya. Betul. Ya. Nah, misalnya tahu enggak, tahun kemarin gua nggak dapat kekuasaan, nggak dapat apa. Nah, coba diperhatikan. Karena biasanya kalau kita lagi bagus, ada satu elemen yang penting yang harus kita punya biar kita tahu bahwa kita itu sedang mengalami nasib yang bagus. Apa yo? Bersyukur. Bersyukur. Jadi intinya semua itu sebenarnya saling berkaitan. Makanya yang bilang kayak gini ya, kita nggak bisa bilang bahwa cuma faktor sio aja. Enggak, kita ada banyak sekali faktor lain dalam ini. Salah satu kepentingan bersyukur adalah begini. Kalau kita selalu bersyukur, kita selalu merasa bahwa hidup ini indah. Apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, itu ada artinya buat kita. Kita nggak selalu negatif thinking. Karena ketika sesuatu yang bagus itu datang dan terjadi untuk kita, belum tentu yang bagus itu bentuknya bagus. Itu masalahnya. Yeah. Misalnya, Anda waktu mau dikasih kekuasaan, kan biasanya ada tes dulu ya. Yeah. Kan nggak mungkin. Tahu-tahu lu datang ke gua terus lu ngomong, Will, gua kasih lu jabatan ini, kan nggak mungkin. Lu harus lihat gua dulu dong. Waktu lu ngelihat gua, lu nggak akan ngelihat gua lagi bagus kan? Semua juga sama. Mereka lagi cari kerjaan ya, lagi interview kerja. Mereka kan nanyanya sama. Ketika ada masalah di perusahaan kamu dengan jabatan kamu, solusi apa yang lo berikan ya? Ya. Betul. Mereka semua pengen tahu ketika terjadi sesuatu masalah, apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan solusi apa? Kamu melakukan tindakan apa? Apa upaya? Kemudian juga udah gitu dilihat lagi tingkah laku kamu seperti gimana ketika ada solusi, apakah marah-marah atau ya lempar-lempar barang atau apa, itu kan semua dilihat. Mereka nggak akan lihat misalnya, lagi bagus omsetnya, lagi apa, ini gimana nih orangnya, enggak. Mereka nggak pengen tahu, karena kalau ketika bagus mas semua juga terlihat baik. Orang pengen tahu lu bagus enggaknya adalah ketika lu lagi di bawah, lagi mengalami masalah, ketika lu lagi diuji, apa yang dilakukan sama lu. Itu akan terlihat seperti tadi, berliannya lu, berkilaunya lu kayak gimana. Ya. Nah, mungkin tahun kemarin lu nggak dapat power karena begitu dikasih kesempatan, begitu dikasih tanggung jawab, ngomel. Mengeluh ya. Mengeluh. Karena ayam itu juga suka kadang-kadang sering mengeluh. Itu berlian. Kita udah tahu yang punya berlian kan biasa orang-orang kaya. Analoginya seperti gitu. Karena berlian yang punya orang kaya kan sebenarnya nggak kuat untuk kerja keras. Karena mereka udah terbiasa dengan hal-hal yang memanjakan diri. Makanya ketika diberi cobaan, ini bisa lepas nggak? Bisa lewatin nggak? Kebanyakan orang-orang ayam gagalnya cuma karena males, susah, berat, ngeluh dulu. Ingat Donnie Yen. Donnie Yen itu bintang film yang udah lama sekali. Dia main ini main itu untuk kalangan pencinta film action
film-film fighting, orang tahu dia, tapi kok dia nggak terkenal, padahal dia udah ikut main Hong Fei Hung ya, yang Jet Li pertama, Jet Li kedua, terus udah ikut berantem sama Jackie Chan lah, maksudnya di film gitu berantemnya. Ya, ya. Jadi dia itu udah punya nama. Sampai akhirnya satu titik waktu main Ip Man, dia terkenalnya luar biasa. Artinya apa? Ditempa terus maju. Pas waktunya bagus. Ya, kayak yang gue juga bilang di beberapa episode itu apa ya? Empu. Empu bikin keris tuh kan ditempa, jedar, 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 jedar gitu Will ya. Nah, ini bedanya ini sama monyet. Kalau monyet itu ditempanya dengan sangat keras. Ini sebenarnya nggak berapa kuat ditempa. Jadi ini benar-benar tahan-tahanan mental. Jadi kalau kamu tahan mental, yang punya sio ayam tahan mental. Kalau ada masalah, ada apa, hadapi. Jangan kabur. Semuanya oke. Dan kalau tahun kemarin benar-benar dihadapi, karena misalnya mikir ya, pemikiran kan boleh salah. Tapi selama yang dikerjakan benar, kan hasilnya bagus. Kalau pemikiran salah, dikerjain salah, udah pasti itu masuk jurang Hamsyong. Tapi kalau pemikirannya salah, contohnya gini, pemikiran salah itu gini, dah gua nggak bisa nggak lagi, gua kan kerja, mau nggak mau bos gua nyuruh, ya gua harus ngelakuin. Ya udah, gua tetap lakuin aja. Pemikiran salah kan? Ya. Tapi Harusnya nggak boleh gitu juga. Tapi kadang-kadang kan kita sebagai manusia kadang-kadang lagi down atau apa. Tapi dia ngerjain. Nah, dalam waktu ngerjain, dihadapi. Dan ternyata hasilnya oke. ya. Bosnya nganggap, oke nih. Jadi dikasih lagi, tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Hasilnya bagus. Tahun sekarang, dapat status. Oke, oke. Wow. Iya, Oke. Nah, sekarang itu ayam pada umumnya. Jadi kalau di tahun dia akan apa? Dipercaya sama kawan-kawannya kah atau gimana tuh Will maksudnya? Will? Sama networknya? betul. Jadi, kalau memang ini ya di tahun, nah kita dari berapa lama kemarin kita udah mulai masuk agak lebih dalam di ya, yang nggak pernah dibahas sama orang-orang. Ya. Yang di tahun itu bisa jadi teman-teman Anda yang mempunyai kisah seperti gini, Hmm. bukan Anda. Ya, Makanya kalau dibilang sionya lagi jelek, nggak usah takut. Mungkin bukan Anda, teman Anda. ya, Tapi bisa juga Anda. Nah, ya. kalau tadi seperti yang Brother Emir ngomong, berarti di kalangan teman-teman, kalangan relasi, Anda mempunyai suatu status sekarang. Sebagai seseorang yang memang dipercaya atau dituakan, kalau ada apa. Karena ini hubungannya dengan duniawi, jadi biasanya dituakan pun bukan dituakan untuk misalnya pengambilan keputusan lain, bukan, tapi biasanya mereka akan jadi pengikut. Jadi misalnya nanti ada suatu kerjaan atau bisnis, prospek bisnis, lu itu bakal yang ini gimana, bagus nggak? Yuk kita bareng. Karena statusnya ini menimbulkan kesempatan. Nah, kesempatan ini yang harus diambil. Kesempatan ini diambil, tahun depan pasti lebih melejit lagi karena kan lagi naik. Ya. Gitu. Jadi kesempatannya datangnya dari teman-teman. Nah, ingat. Ingat. Karena kan ayam senang flexing-flexingan. Kalau teman-temannya memang ternyata senang flexing, ya hati-hati sendiri. Jangan ngomong, wah ini lagi bagus nih. Enggak. Kita tetap harus menggunakan logika juga. Ya. Temennya siapa? Bukan hanya ikut-ikutan tren juga ya Will ya sebenarnya. Ya, ikut-ikutan tren. Tapi biasanya kalau misalnya Anda sio ayam, sebenarnya Anda yang bisa, kalau misalnya kasarnya mau nipu, ya Anda lah yang bisa menipu orang, bukan orang lain yang nipu Anda. Artinya kalau kita ngomong lebih positif ya Will ya, bahwa orang yang mempunyai sio ayam itu bisa mempengaruhi orang lain gitu ya, bisa menginfluence orang lain ya Will. Karena kan tahun kemarinnya kita udah menjadi mempunyai suatu kekuasaan, ya, atau jadi yang dituakan gitu ya. Oh, ini bisa gitu. Jadi apa-apa kita sekarang nanya ke dia. Jadi kalau begitu orang yang ngomong, yuk ikut sama gua yuk, ya orang ikut. Oke. Nah, bayangin kalau kamu tahu
ini bakal seperti gitu dan menggunakan kesempatan ini, lu naiknya cepat. Sekarang kita pindah ke kotak berikutnya. Kalau posisi sio ayam di bulannya, artinya di lingkungan pekerjaannya gitu ya, Bal ya. Ya, ya, Bagus banget. Nah, menurut lu gimana kalau di lingkungan pekerjaan? ya, artinya kan karena tahun lalunya dia sudah mendapatkan kekuasaan dan mudah-mudahan dia proven gitu kan. Jadi tahun ini mungkin dia bisa naik pangkat. Kira-kira gitu kan, Bal? Betul. Bisa naik pangkat. Selain naik pangkat, apa lagi? Bisa dia di hijack sama perusahaan lain. Luar biasa, bagus sekali. Kemudian, Lo yang sifu lah, gue dua cukup lah. dikembangin lagi, bro. Bisa jadi ada orang yang melihat bahwa dia bisa, capable, orang itu punya modal, narik lu, Partnership ya, jadi gitu ya. partnership, jadi akhirnya punya perusahaan sendiri, dan nggak sedikit juga yang gua lihat pegawainya yang bagus, kerja, hebat, dipanggil sama yang punya, yang owner, dan akhirnya di ngomongin, oke, karena lu bagus, lu sama gua dikasih jabatan ini, gua kasih lu saham kosong. Udah, Banyak juga kan yang kayak gitu. betul. Maksudnya udah deh, lo memang jago, lo gue hargai, tapi karena ya kayak lo bilang kan, harus bener-bener disayang supaya dia orang kagak Ya, in the comfort zone kan, gitu kan. Udah deh, ya. lo gak usah kemana-mana, gue kasih saham kosong deh. Hmm? Jadi segala hal yang tahun kemarin misalnya lu memang lakuin yang lu ngerasa bahwa aduh kok berat ya, kok capek, kok gini-gini. Tahun ini bisa jadi. Nah bayangin kalau tahun kemarin nggak dipakai dengan baik, tahun sekarang gimana? Bisa jadi lepas kan? Oh ya, Itu. Karena kan kita nggak tahu. Sekarang misalnya kita di tempat kerja, apa sio ayam kita doang kan nggak juga. Tahu-tahu ada saingan kita yang ternyata kombinasinya lebih bagus dan memang memperlihatkan hasil kerjanya, ya kita kalah. tapi kalau gue lihat Bel ya, sampai episode ini Bel ya, sebenarnya yang lo sampaikan itu adalah rambu-rambu ya Bel ya. Ya, betul. Artinya ya kayak kita di jalan deh, kita lihat ada rambu-rambu. Oh, habis ini ada tanjakan, habis ini ada turunan. Hati-hati nih jalannya akan berbelok-belok gitu. Sebenarnya kalau kita bisa menyikapinya always dengan positif, mudah-mudahan ya oke-oke aja ya Bel ya. Sebenarnya. Kira-kira boleh gue bilang begitu Bel ya. Oh, boleh sekali, memang itu seperti gitu. Banyak sekali yang bilang kalau belajar astrologi, ngebaca kayak gini, itu kayak sesuatu yang sudah dimatikan gitu. Kita nggak ada pilihan lain. Kehidupan bakal seperti gitu. Nggak seperti gitu. Kita sekarang kalau diomongin, wih, banyak duit juga kan tingkatannya beda ya. Tergantung dari teman permainan kamu. Kalau mereka ya kasarnya orang rata-rata, ya lu berarti orang rata-rata lebih sedikit gitu. Kalau orangnya ya di bawah, ya berarti dari bawah ya lebih sedikit gitu. Tergantung dari temennya lu. Kalau makanya lu pengen kaya, benar-benar kaya, dan ngelihat bahwa wah di chartnya lu memang lu harus jadi orang yang sukses, banyak duit, ya bergaulah dengan orang-orang yang sukses dan banyak duit yang di atas itu. Kalau lu pasti akan ada di sana dan lebih atas lagi. Based on your path chart maksudnya ya, kira-kira gitu ya. Based on chart. Jadi kita harus ngelihat. Makanya kan dari dulu juga kita dikasih tahu sama orang tua kita kan, kalau gaul itu yang benar, hati-hati. Kenapa ya? Memang karena begitu. Jalan pikir teman-teman sekitar kita akan selalu mempengaruhi kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memang concern dengan masa depan, giat, ya kita akan menjadi orang seperti itu. Karena nanti kalau kita nggak seperti itu, kita kan nggak punya teman. Kita kan nggak bisa masuk ke kelompok sana. Kita merasa diasingkan. Makanya kita akan selalu mengikuti kelompok main kita. Kita pindah satu lagi ke tanggal atau hari. Nah, Jadi hari itu kan mengenai keluarga ya, mengenai pasangan. Jadi
Pasangan itu agak beda. Karena ketika Anda mempunyai kekuasaan atas pasangan, nah tahun kemarin itu gimana? Apakah Anda banyak ngatur, atau Anda mencoba untuk jangan pusing, yuk kita memecahkan banyak masalah bersama-sama. Jadi makanya itu dilihat ya, kalau ada di tahun, di bulan, di hari, itu artinya sebenarnya bisa jadi beda-beda banget. Jadi kalau misalnya kalau Anda mempunyai ayamnya di hari tahun kemarin, kemungkinan besar Anda mungkin seringnya cekcok karena pengen ngatur. Karena Kalau yang satu lagi kebetulan lagi diem, berarti enak, satu ngatur, satu diem. Tapi kalau kebetulan dua-duanya yang lagi hot, udah berantem karena dua-duanya lagi nggak pengen diatur. ya lagi pengennya ngatur ya. Pengennya ngatur. Jadinya Dan kita bisa harus ngelihat ya, ada walaupun misalnya kita bisa ngomong nih, iya nih yang terlalu ngatur si lakinya atau perempuannya. Tapi kalau dengan kepala jernih dilihat, itu bisa kelihatan tahun per tahun tuh agak berbeda. Tahun kapan memang cowoknya lebih banyak ngatur, tahun kapan ceweknya yang akan banyak ngatur. Itu agak ada kelihatan pattern. gila ya. Ada ya, ya kayak di awal-awal lo pernah bilang ini kan kayak psikologi ya udah ya. Kita kan apa? Berdasarkan pattern-pattern yang dicatat, yang dipelajari beribuan tahun itu menjadi sebuah pakem kira-kira catatannya begitu, tapi juga nggak bisa pasti ya. Ini hanya rambu-rambu juga gitu ya, Bang, ya. Betul. Kalau rambu-rambunya nggak diambil, jadi kan gini, kalau rambunya nggak diambil, rambu kan sebenarnya adalah cara kita untuk keluar dari pattern. Ya berarti kita terus ya ngubek di sana. Misalnya kita selalu ngomong nih, kita ngeluh, kenapa ya? Kok gua kerja capek, tapi kok nggak pernah ada hasil? Ah itu kan banyak sekali orang ngomong kayak gitu ya bro. Ya, Nah, kayak misalnya Sio Ayam tahun kemarin ngeluh, kan kalau mereka ngelihat dikasih tugas, diambil tugasnya, tahun ini kan bisa jadi lepas dari pattern itu kan, dari pola itu. Diambil nggak? Karena salah satu hal yang perlu diketahui oleh orang-orang, semakin lama itu orang semakin banyak, itu kan udah pasti. Jadi untuk satu jenis pekerjaan itu, bukan cuma kamu gitu, itu banyak yang nyerang. jangan santai-santai Jadi aja. begitu. Nah, begitu kesempatannya nggak diambil sama kamu, pasti diambil sama orang lain. Betul. Dan sayangnya kalau memangnya sebenarnya ini lagi ada bantuan dari alam semesta dan lo nggak ngambil, dan ternyata orang lain yang nggak ada bantuan tapi malah kerjanya dengan keras, ngambil, rugi. Itu yang menyenangkannya. Ya, ada, bolehlah kita bilang ada rambu-rambu, atau kayak zaman kita sekolah deh, ada contekan gitu kan. Betul, ada contekan. Dipakai nggak? Dilihat nggak? Dikerjain nggak? Kalau nggak dikerjain, sama aja bohong. Kalau nggak dipakai, sayang sekali, karena nanti tahun depannya kehidupannya udah beda. Ya, posisinya cycle-nya udah lain lagi ya. Si ayam sama si apa tuh? Sio abis Pacaran kelinci. ya kan? Kelinci. Antara kelinci sama si ayam nih gimana gitu kan? Gitu kan. Ya. Yang pasti kalau sekarang diambil kesempatannya, tahun depan akan banyak perubahan yang terjadi. Nah, perubahannya tinggal dilihat. Kalau kita sekarang udah lagi bagus, ini kan ada perubahan, perubahannya lagi diambil menjadi lebih bagus lagi. Udah deh, ayam seneng banget deh. Tahun ini, tahun depan seneng. Nggak usah ngomongin lagi COVID. Happy aja tetap. Gitu. Tapi kalau Anda Sio Ayam dan Anda tidak happy dan Anda berasa kesulitan karena sekarang lagi COVID, berarti dari tahun sebelumnya udah salah jalan. Energinya nggak dipakai. Gitu aja. Dan sebenarnya bukannya the end of the road ya, karena masih ada rambu-rambunya yang lo bisa, ibaratnya kalau di jalan lo nyusul dengan seset gitu kan, itu masih sangat memungkinkan kan ya. Masih. Kalau misalnya sekarang udah kerasa kok, kayaknya gua nggak. Dari sekarang harus diketahui dulu aliran energinya harus kemana. Kita harus ngapain. Dari sekarang kita buat jadi titik nol. Jadi tahun depannya udah mulai enak. Begitu. Nah, kebanyakan orang ya yang dengar kayak gini, ya kadang-kadang males.
Ya, Mau titik nolnya gimana, udah gimana nanti ya. Kalau gimana nanti ya berarti gimana nanti kita mulainya. ya rekan-rekan, ini saya bukan katanya, pengalaman saya sendiri pada saat ya seperti setelah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya bahwa nama Resurrections Media Nusantara itu dari William. Terus dia yang bilang, oke, udah ini anggap titik nol. Itu di berberan 2020 udah tuh, Bang. Gue inget banget. Iya. Ya kan? Jadi kalau saya menganalogikan ya ke saya sendiri, kayaknya tuh di risetnya tuh dicekraknya tuh di 2020 berberan tuh, Bang. Dan kan tadi udah baru ngobrol kan lu juga ya. 2020 lu ceklek, 2021 masih lagi gimana? 2022 sekarang mulai agak mantap. Amin. Betul kan? Mulai ada kelihatan hasil kan? Ya, ada opportunity ini, kebuka ini. Ya. Jadi begitu Anda menentukan kapan titik nol, bukan habis dari titik nol itu langsung udah gini. Itu juga harus ketahui. Jadi begitu habis titik nol, kita berarti benar-benar restart. Tahun berikutnya ya kita harus gempur-gempur, masih bingung. Bisa jadi 2 tahun lagi baru kita agak mulai, oh ternyata harus begini. Gitu. Ya, sekarang kalau kita bilang World Trade Center yang di New York deh, ya, itu kan pada saat 9/11, jeger, Ground Zero, itu kan bukannya besok kan langsung jadi kan, ada proses, ada kegiatan yang harus dilakukan untuk menuju itu lagi, Bel, ya. Betul. Dan tentunya dengan, ya, boleh saya bilang contekan atau rambu-rambu yang kebetulan William kasih ke saya. Jadi rekan-rekan, kalau ingin bertanya lebih jauh, cara ngerisetnya gimana, kontak aja nomor yang di bawah ini. Siap. Dan seperti biasa, kita lagi ada program, karena memang lagi buka program ini, juga sama Resurrection Media Nusantara, yang tadinya saya nggak mau buat video ini, tapi terus disuruh. Jadi juga kita buat program, yang mana tadinya, kalau Anda ingin konsultasi mengenai hal ini, itu harganya 1.500.000 per orang, tapi sekarang menjadi 350.000 per orang. Yang kata saya, diskon berapa tuh, Bel? 70%-an kira-kira? 75 harusnya. Oh. 75%. Yang harusnya kalau diomongin, ini dibanding dengan manfaat yang akan Anda dapatkan jauh ya. Well, mungkin ada yang bilang, wah Emir mah bisa-bisa aja dia jualan kecap. Thank you. Tapi alhamdulillah saya merasakan manfaatnya. Emir bisa aja jualan kecap. Hebat. Karena walaupun kecap, nggak semua orang bisa jual kecap. Positive thinking, bro. Positive thinking. Emang setiap sales pasti jago sales? Enggak. Gua dulu juga di bagian sales. Apakah sales di bawah saya pasti semua jagoan? Enggak. Yang jago-jago ya enggak. Jadi kalau ngomongnya, oh iya, Emir kayaknya emang tukang biasa jual kecap. Bagus, berarti jagoan. Profesional. Amin. Kita pindah satu lagi, bro. Kan tadi kan udah ke tanggal atau hari. Ayam jam ya? Ke jam. Gimana, bro? Nah, jam itu biasa menandakan juga mengenai impian, mengenai pikiran. Jadi pikiran yang ada tahun ini bisa membuat banyak sekali opportunity untuk datang. Jadi tahun ini, nah kan pasti pada bingung. Ayam itu lahirnya jam 5 sore sampai jam 6.59 sore. Itu ayam. Kalau Anda nggak tahu lahirnya, ya susah. Tapi kalau Anda tahu lahirnya, atau bisa tanya ke orang tua, dan kebetulan Anda lahir di sana, coba pikirin. Otaknya lagi banyak ide. Ngobrol sama orang, waduh kayaknya gue bisa buat ini, bisa buat ini. Nah, permasalahannya adalah, begitu Anda punya ide, tolong ditulis, tolong dikembangkan, dan juga dijadikan kenyataan. Kalau nggak kan sayang. Karena ide, kalau menjadi suatu bentuk, itu menjadi yang ada bentuk fisik ya yang dikerjakan itu menjadi satu nilai. Tapi kalau ide saja sebagus-bagusnya ide tapi tidak dikerjakan, ya tidak ada nilainya. Make it happen gitu. Make it happen. Ya, karena apakah bisa juga? Bisa juga karena lagi banyak kesempatannya lagi datang. Jadi intinya ketika waktu dibilang bagus ya, kayak sekarang nih, ya bro, ayam bagus,
bukan berarti diem. Berarti memang sebenarnya kalau begitu Anda bagus, Anda kerjanya harus 2-3 kali lipat dari yang biasa. Karena lagi ada bantuan dari alam, yang mana kalau ya mungkin effort yang biasa itu akan lebih brut gitu ya, Will. Betul. Betul. Ya. Kalau orang itu biasa kalau lagi bagus malah diem. Kalau lagi jelek biasa nyari peluang. Kalau lagi jelek nyari peluang juga nggak akan dapat. Lagi jelek. Ya. Tapi kalau lagi bagus, aduh peluang kan lagi datang. Ambil sebanyak mungkin. Ambil, ya. Ambil sebanyak mungkin. Ya. Jaring tuh ikan sebanyak mungkin ya, Will ya. Iya, lagi bagus jaring. Ya. Jadi nanti di pas kita panceklik atau lagi kurang bagus, tabungan dari sana banyak. Bahasa gua apa, Will? Ada bantalannya, Will ya. Betul, ada bantalan. Kenapa kita kalau lihat konglomerat, orang kaya, kok ada kayak nggak ada siklus ya? Terus aja banyak duit atau segala macam. Karena bantalannya udah banyak. Jadi pas lagi dia jelek pun, yang ini kan masih tetap jalan. Ya. Dan jangan salah, mereka itu memakai orang, dan memakai orangnya itu kadang-kadang mereka mereka ngitung. Jadi ketika mereka nggak bagus, mereka akan menyerahkan keputusan untuk melakukan suatu apa? Mereka akan menggunakan orang-orang yang lagi bagus waktunya untuk melakukan keputusan bagi perusahaan mereka. Yes. Gitu. Makanya perusahaannya ya bagus-bagus terus. Privilege. Dan Bapak William bisa membantu ya untuk siapa nih kira-kira kalau misalnya gue lagi amsyong bisa gue serahin sama siapa yang nggak makan gue tapi dia akan support gue gitu, bisa ya bro ya? Ya bisa. Itu memang biasanya banyak yang menanyakan untuk konsultasi bisnis ya. Jadi nggak ada Bagusnya di salahnya, mana? nggak ada salahnya deh WhatsApp nomor di bawah ini, ya nggak Will? Siap jual kecap. It's kalau ada impian apa gimana, it's time to make it happen. Karena idea is just an idea, right? Kalau nggak Dan- dijadiin, no value. Betul. Jadi rekan-rekan, program ini bisa terlaksana, bisa terjadi karena kerjasama yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu dari Metapreneurs dan tentunya Resurrections Media Nusantara. Dengan mulainya ada pelonggaran-pelonggaran PPKM, tapi tetap deh, karena jujur saya itu salah satu penyintas COVID. Jadi memang, lo setuju kan Will ya, kalau kita harus tetap pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi berpergian yang tidak perlu, terus abis itu menghindari kerumunan dan memakan makanan yang sehat. Lo setuju kan Will? Terus terang, walaupun WHO sekarang bilang bahwa ini akan menuju titik akhir, Nah, banyak gimana? juga orang yang bilang bahwa ini nggak akan berakhir di tahun sekarang, dan kemungkinan ini masih akan berlangsung 1-2 tahun lagi. Menurut perhitungan seperti itu, apakah akan percaya 100% pada hitungan? Kita harus melihat perhitungan dan juga realita. Oke. Itu yang harus dijadikan patokan. Dan patokannya adalah banyak di luar sana juga ya masih dalam gawat COVID. Dan kita harus bangga karena Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap sebagai negara yang sangat hebat dalam menanggulangi COVID sedunia. Oke, Will, thank you very much. Rekan-rekan, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Will, thank you ya. Bye, sehat-sehat. Will. Bye. Yo.